Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi barik wa salim ajma'in. Amma ba'du. Syukur alhamdulillah kita kembali berjumpa di mata kuliah Matematika 1. Hari ini kita akan melanjutkan materi dalam pembahasan integral ya. Jadi kawan-kawan harus ingat bahwasanya integral ini adalah anti daripada turunan ya, anti daripada turunan. Artinya balikannya daripada turunan atau dikenal dengan istilah juga anti daripada diferensial. Nah, ini kita lihat ya bagaimana orang menuliskan integral itu apa. Nah, jadi dia sebenarnya luas di bawah kurva sebenarnya. Jadi kalau dia kontinu kita pakai integral ya. Kalau dia diskrit itu kan kita pakai sigma. Nah, untuk menghitung luasnya itu. Kita lihat ini ya. Jadi integral fx dx. Ya, ini kita punya fungsi fx dengan batasan dia dari a sampai b, maka untuk menghitung berapa luas bangun di bawah kurva itu kita tuliskan dia sebagai integral fx dx dengan batasan a ke b. Baik. Nah, ini kita ingat definisi yang lalu bahwasanya turunan daripada fx dx itu bisa dituliskan sebagai f aksen x ya. F aksen x. Maka kalau kita lihat integral daripada f aksen x ya, turunan pertama daripada x itu kembali ke fungsi asalnya. Ya, kembali ke fungsi asalnya adalah fx, tapi kita tambahkan c. Ini spesial untuk integral tak tentu. Nah, maka bisa kita notasikannya integral itu lambangnya seperti ini. Ini misalkan ada sebuah fungsi dx, kebetulan fungsi yang kita punya, kita pakai ini adalah fungsi f aksen ya, dx itu hasilnya adalah fx ditambah c. Ya, oke. Berikutnya. Inilah rumus umum untuk integral ya, untuk integral. Nah, kalau misalkan kita punya fx-nya kita punya ini adalah ax pangkat n. Ya, ax pangkat n. Kalau kita mau mencari f aksen x kemarin, mungkin masih ingat ya. an x n-1 kan. Nah, berbeda dengan integral. Intinya kebalikannya daripada ini, ya. Oke, kalau kita mau mencari integralnya, maka integral fx terhadap dx itu dia sama dengan, ya ini kebetulan tak tentu dulu ya, kita tulis tadi integral ax pangkat n dx ini sama dengan pangkatnya kita tambahkan 1. Kalau diferensial kan pangkatnya kita kurang 1 ya. Kalau ini pangkat tambah 1, saya tulis a x n tambahkan 1, kita bagi dengan pangkatnya tadi n plus 1. Oke. Nah, kalau ini tak tertentu dia, maka kita kasih plus C. Oke, seperti itu ya. Nah, ingat bahwasanya N-nya ini kebetulan tidak sama dengan min 1 kalau keadaan seperti ini. Ya. Tapi pada prinsipnya berapapun, insya Allah bisa kita hitung. Ya, kalau integral 1 per x dx, itu dia berubah menjadi ln x gitu ya. Oke. Nah, itu saja. Kebetulan kita pakai aljabar nih dulu yang biasa, aljabar biasa gitu ya. Oke, pakai fungsi biasa. Kita ambil contoh misalkan. Kita ambil contoh integral daripada 3x kuadrat dx. Oke, coba kita hitung sama-sama di sini. Integral 3x kuadrat dx. Berapa hasilnya? Nah, tinggal kita selesaikan ini, berarti dia adalah 3x. Nah, 3 ini kan sebagai A ya. X, 2, kita tambah 1, berarti pangkat 3. Dibagi 3-nya turunkan ke bawah nih. Berarti hasilnya
Tapi ingat, jangan lupa plus C dulu nih. Nah, berarti hasilnya adalah X pangkat 3 ditambah C. Oke, jadi seperti itu. Nanti tinggal dipahami kembali ya. Nah, kita ingat, kalau kita membahas integral tak tentu, kita harus pahami dulu sifat-sifatnya. Pertama nih, kalau ini adalah konstanta, ya, ini A adalah konstanta, kita integralkan, maka hasilnya adalah tinggal kita bubuhkan X. Tergantung dia terhadap apa. Ini terhadap X kan, berarti hasilnya adalah AX. Kalau kita ketemu integral A, DY, berapa? Berarti hasilnya adalah AY plus konstanta. Ya, oke. Nah, kalau kita punya konstanta dikalikan dengan sebuah fungsi, maka konstanta itu bisa kita keluarkan. Nah, fungsi itu saja yang kita integralkan. Bagaimana kalau penjumlahan fungsi? Nah, kalau penjumlahan fungsi, tinggal kita pisahkan. Kalau kita punya integral fx plus gx dx, berarti dia sama dengan integral fx dx ditambah integral gx dx. Begitu juga kalau misalkan kita lihat pengurangan fungsi, integral fx min gx, bisa dx kita pecah ya, fx dx dikurang integral gx dx. Oke, nah kita ambil contoh ya. Ini rumus yang tadi. Oke, kita ambil contoh sekarang. Misalkan, ya contohnya fx sama dengan x kuadrat. Maka kalau kita lihat cari turunannya, ini hasilnya adalah 2x kan? Paham ya, 2x. Kalau fx sama dengan 3, x pangkat 3 berarti 3x kuadrat ya. Nah, kalau kita mau mencari x pangkat 4, berarti ini hasilnya adalah 4x pangkat 3. Nah, ini kalau turunan. Sekarang coba kita cari turunan ini, sekarang kita integralkan. Bisa nggak kira-kira hasilnya kembali ke sini ya? Oke, kita coba. Nah, ini penjabarannya sudah di sini. Saya ambil contoh satu saja, misalkan integral 4x pangkat 3 dx. Bisa nggak kembali ke sini? Oke, kita coba. Sama dengan ini, kita tulis 4x, 3 tambah 1 berapa? 4. Dibagi 3 tambah 1, 4. Ditambah C. Berarti hasilnya berapa? X pangkat 4 ditambah konstanta. Konstanta nilai sembarang. Tapi pada prinsipnya, ini adalah fungsi utamanya. Kembali ke X pangkat 4. Oke, gitu ya. Yang harus kita pahami. Nah, contoh berikutnya. Contoh misalkan integral 6x pangkat 2. Berapa integralnya 6x pangkat 2? Dengan cepat kita bisa hitung. Integral 6x kuadrat dx berarti 6x pangkat 3 bagi 3. Coret-coret, ini tambah C. Berapa hasilnya? Ini 2 kan? 2x pangkat 3. Mudah. Sekarang, wah, bagaimana kalau kasus penjumlahan? Nah, kita amalkan tadi sifat-sifatnya semua. Ya, kita punya misalkan integral 4x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat ditambah 2x tambah 3 dx. Pertanyaan soal hasilnya ini berapa? Kalau kita integralkan. Maka kita pecah, bisa. Ini berarti 4x pangkat 3 dx ditambah 3x kuadrat dx ditambah integral 2x dx ditambah integral 3x. Ya, ditambah integral 3x dx. Nah, ini kita amalkan semua sifat yang tadi. Ini 4x pangkat 3 dx. Wah, berarti 4. Ini 3 tambah 1. 4 dibagi 4. Ya kan? Nah, ini. Ini juga sama. Nah, ini yang unik. Kenapa integral konstanta itu tinggal kita kasih tadi
Saya bilang, kalau kamu ketemu integral A dx, berarti ini AX. Kalau integral A dy, berarti hasilnya AY. Gimana ceritanya? Kita harus ingat, kalau ini integral A pangkat X, atau inilah kita ambil contoh langsung, integral daripada 3 dx gitu kan. Ini sama saja dengan integral daripada 3 X pangkat 0 dx sebenarnya. X pangkat 0 kan 1, makanya tidak ditulis ya. Berarti ini sama dengan 3 X 0 tambah 1 kan 1 dibagi 1 ditambah C, atau kita tulis 3X begitu. Ya. Jadi kalau kita lihat ini langsung kita kerjakan ya. Oke. Ini hasilnya 3X, ini 2X 2, ini X pangkat 1, 2X kuadrat per 2 berarti X kuadrat ya. Ini oke, sama saja semua, mudah sekali. Sekarang kita lihat contoh. Ini mau latihan atau mau contoh soal? Nah, contoh soal sajalah, biar nanti latihan nih soal berikutnya. Ini integral X dx. Hasilnya berapa? Kita kerjakan ini. Dengan mudah, integral X dx itu sama dengan X, ini kan pangkat 1. 1 tambah 1 dibagi 1 tambah 1 plus C, gitu kan? Berarti berapa? Berarti X kuadrat per 2 plus C. Nah, gitu aja. Oke, sekarang ini. Kita integralkan 6X min 1 kuadrat. Wah, ini harus kita hitung dulu, ya kan? Sama dengan integral 6X kuadrat itu berarti 36 X kuadrat, ya kan? Kita kalikan dengan 6X kali 1 berarti dikali minus 12X berarti kali plus 1 dx. Nah, ya. Oke. Coba kita kerjakan ini. Integral 36X kuadrat. Oke, boleh dijabarkan, boleh. Tidak dijabarkan juga nggak apa-apa. Anggap kita sudah paham, ya kan? Tapi kita jabarkan aja lah, supaya mirip dengan tadi. Min integral 12X dx plus integral dx. Nah, oke. Nah, sekarang kita selesaikan ini. 36X kuadrat berarti turunkan terhadap dx berarti 36 bagi 3 X pangkat 3. Nah, nanti plus C-nya. Belakang aja plus C-nya. Maaf. Negatif. Maaf ya, ini manual. Negatif. Hapus dulu. Nah, oke. Kembalikan ke pointer. Negatif. Ini berapa? 12 bagi, ini X-nya kan 1, tambah 1, 2. X pangkat 2 plus, ini berapa di sini? 1 sebenarnya. Oke, berarti ini X ditambah C. Berarti 36 bagi 3 berapa? 13 X pangkat 3 min 6 X kuadrat plus X plus C.
Inilah hasilnya. Oke. Ini soal latihan. Nah, tapi jangan galau dengan soal ini ya, yang ini ya. Nah, ini kita bisa rubah. Nah, saya selesaikan dulu lah dikit nih. Nah, ini latihan supaya lancar. 2x, ini kan kita bagi nih. X pangkat 3 bagi X pangkat 2. Berarti 2x kan. Dikurangi, ini berapa? 3 kan ya. 3 plus, jadinya kan gini nih. 1 per X kuadrat nih. Nah, dx. Ini kan masih belum cantik. Integral 2x min 3 plus x pangkat min 2 dx. Nah, ini nanti jadi hasil selesaikan ya. Ini sama nih. Ini kan pangkat di bawah, naikkan ke atas. Ya. Oke. Ini jadi berapa nih? Jadi integral min 3 x pangkat min 2 dx. Oke, selesaikan ya nanti ya. Ini akan saya taruh nanti di bawah kolom deskripsi, ada soalnya ya. Kalian jawab, nanti penjabarannya ya itu kirim lewat Edmodo. Oke, sekarang kita lanjutkan. Tadi kita ke fungsi aljabar ya. Sekarang kita ke fungsi trigonometri nih. Nah, ini fungsi trigonometri. Ingat-ingat yang lalu. Ya, ingat ya kayaknya ya. Kalau kita punya fungsi fx itu sin x, maka turunannya apa kemarin? Turunannya adalah cos x. Kalau kita punya fx adalah cos x, berarti f aksen x-nya adalah min sin x. Kalau kita punya fx-nya adalah tan x, maka f aksen x-nya adalah 1 per cos kuadrat x. Atau kita tulis secant kuadrat x. Tapi kalau kita punya nih, kita punya integral daripada cos x, nih balikannya ya. Integral daripada cos x dx itu adalah sin x. Integral cos itu sin. Integral sin adalah min cos. Ingat ya, min cos. Nah, kalau integral secant kuadrat ya, secant kuadrat x dx ini sama dengan secant kuadrat x dx. Apa? Sama dengan tan x ya. Balikannya. Oke, itu yang harus kita ingat. Ini rumus dasarnya. Nah, sekarang bagaimana kalau kita ketemu soal seperti ini? Ya. Oke, kita pakai main yang sederhana-sederhana saja. Kita ambil misalkan contohnya adalah integral 2 sin x. Integral 2 sin x dx sama dengan berapa integral? Ini kan 2, kita keluarkan ya. 2 integral sinus x dx. Integral sin apa tadi? Integral sin adalah min cos. Berarti 2 kali min cos x ditambah c, atau kita bisa tulis min 2 cos x plus c. Nah, ini ingat nih ya. Nah, bagaimana kalau yang di bawah ini? Wah, gampang ya. Gampang saja. Nah, oke. Sekarang yang ini. Ya, yang ini. Yang B. Yang B kita selesaikan. Integral 3 cos x. Nah, kita pisahkan juga sama 3 integral cos x ditambah 5 integral sin x. Jangan lupa ditulis dx
dx sama dengan 3 integral cos, itu berarti sin x ditambah integral sin min cos min 5 min 5 cos x ya. Nah, atau saya bisa tuliskan 3 sin x min 5, jangan lupa nih plus c. Nah, min 5 cos x plus c. Oke, nah yang agak tantangan dikit, yang nomor c ya. Bagaimana kalau dia cos 2x? Kita ingat kemarin kalau kita punya sinus 2x ya, maka kalau kita punya fx nih, berarti f aksen x-nya berapa? F aksen x-nya adalah, diturunkan dulu, ini kan cos ya, kosinus ya, kosinus 2x. Ini turunkan, cos 2x berapa? Cos 2x adalah turunan 2x adalah 2. Berarti hasilnya kalau ini kan 2 kosinus 2x. Sekarang ini gimana? Nah, oke. Nah, yang ini kita akan bahas berikutnya. Atau sekarang, apa? Ya, oke. Nanti kita lihat di slide berikutnya ini. Oke. Nah, ini kita pakai integral substitusi sekarang. Ya, integral substitusi. Nah, kalau misalkan kita punya kasus ya, ini integral. Nah, soalnya adalah integral x akar x kuadrat plus 4 dx misalkan. Nah, kita gunakan permisalan ya. Misalkan, misal U ya, U adalah berapa? U adalah X pangkat 2 plus 4. Berarti DU sama dengan 2X dx gitu kan. Nah, 2X dx. Oke, nah sekarang kalau ke sini gimana? Nah, kalau kita ke kasus soal ini, kita lihat dia. Nah, ini kan integral X. Nah, jadi yang namanya DU ya, nih kita kan punya nih, ini X dx kan. Nah, oke. Jadi kita jadikan supaya sama dengan ini. Ya, jadikan supaya sama dengan ini. Berarti integral itu kita rubah. Ya, yang tadinya ini kan saya kasih nih. Ini kan sama dengan pangkat setengah ya, akar itu. Berarti x kuadrat plus 4
pangkat setengah dikali X dx kan. Sedangkan ini kan X dx ini kan berarti du per 2 ya. X dx sama dengan X dx. Nah, sudah. Kita ganti. Berarti ini integral U pangkat setengah. X dx itu berapa? X dx itu adalah du per 2. du per 2. Berarti sama saja dengan setengah integral U pangkat setengah du. Berapa itu? Setengah integral U pangkat setengah berarti ini setengah. Integralnya ini pangkat tambah 1. Berapa pangkat tambah 1? Setengah tambah 1 berarti 3 per 2 ya. Berarti U pangkat 3 per 2 dibagi 3 per 2 ya. Oke. Plus C. Ke bawah nih. Berarti ini kita bisa coret. Ya. Naik ke atas. Atau sinilah. Ya. Tadi. Sorry. Kita akan tulis. Berarti setengah. Ya, sama dengan. Dikali 2 per 3. U pangkat 3 per 2 plus C. Coret-coret. Berarti sepertiga. U-nya tadi X pangkat 2 plus 4 plus C pangkat 3 per 2. Nah, ini ketinggalan. Ini per 3. Ini 1 per 3 kali 2 per 3. Nah, oke. Ini setengah, ini 3. Nah, oke. Gitu. Ya, jadi kita harus pintar mengakali di sini. Ya, kita lakukan substitusi. Nah, ini kalau integral parsial. Ini sebenarnya kita disuruh ingat U kali V. Ingat kan U kali V ya? U kali V. Kalau kita ingat U kali V minggu lalu, diferensial daripada U kali V, ingat kan? Apa rumusnya? Berarti U aksen, ya kan? Dikali V plus UV aksen, gitu kan? Atau lebih cantik kita tulis, ini U aksen itu kan ini kan V, U aksen itu kan DU sebenarnya. Ditambah V U dikali DV. Nah, jadi kita bisa tuliskan sini. Kita balik posisinya ya. Integral UV, U kali V, ini kan UV aksen ditambah VU aksen, itu kan sebenarnya. Ini kan V aksen nih. Ini U aksen. Nah, dari sini juga dari yang kemarin. Nah, untuk menghilangkan D kan kita perlu integral. Berarti integral U kali V itu sama dengan integral U dV ditambah integral V du. Nah, kalau fungsinya itu adalah U, nanti yang kita cari U dV, ya. Kita punya U dV, berarti hasilnya adalah U kali V, ya. U kali V min integral V du. Nah, ini harus diingat. Oke, kita ambil contoh. Nah, contoh. Oke, kita ambil contoh. Nah, di sini kita harus cerdas, betul-betul cerdas memahaminya nih. Kita punya misalkan integral tadi 2x, ya 2x di dalam kurung 3x min 1 pangkat 4 dx. Nah, oke. Ini
ke sini nggak? U kali U dV nggak? Nah, gitu ya. Nah, jadi maka kita harus benar-benar nih memahaminya. Oke, kalau ini kita anggap U dV, ini adalah dV, ini adalah U-nya, ya. Misalkan U-nya sama dengan 2X, berarti DU dx-nya berapa? DU dx sama dengan 2, ya kan? Atau kita bisa tulis, karena kita mau nanti wujudnya ke DU kan tadi. Berarti DU itu adalah 2dx, ya. Nah, sekarang kalau kita punya V, ya, V-nya adalah, kita anggap di sini V-nya sama dengan, dia adalah dV, kita anggap 3x min 1 pangkat 4 dx. Berarti V-nya adalah, berapa V-nya? 3. Berarti ini pangkat, ya, pangkat 4. Berarti kurang. Berarti ini kita kayak biasa turunkan, ya, pakai aturan rantai. Berarti turunannya adalah 1. Oh, kita mau cari integralnya, ya. Maaf, kita mau cari integralnya. Nah, supaya hilang V-nya, hilang diferensialnya, maka kita integralkan dia. Kita integralkan. Ini kiri kanan kita integralkan. Ini berarti V sama dengan, ini pangkat atas, ya, kurang 1. Berarti dia adalah, ini kita tulis aja, 3x min 1 pangkat 4 plus 1, ya, pangkat 4 plus 1 bagi 4 plus 1, ya kan? Nah, sekarang yang dalam ini kita integralkan. Berapa integralnya? Satu per 3. Oke. Ini kan berlaku lagi aturan kayak tadi, integral substitusi, ya. Integral substitusi. Oke lah. Kita akan coba bahas. Sebentar. Saya clear dulu. Ini kita clear. Nah, coba kita pelan-pelan, ya. Bahas ini. Oke. Misalkan ini, kalau kita misalkan ini adalah U, dalam kasus ini, ya, atau kita anggap, ya, terserahlah, hanya U lah ini, ya, tapi jangan campur di atas. U kita anggap 3x min 1. DU sama dengan
3 dx. Berarti dx-nya berapa? du per 3. Kan? Nah, kalau kita kembali ke rumus ke soal itu, v-nya berarti integral daripada u pangkat 4 du. dx-nya berarti du per 3. Berarti dia sama dengan 1/3. Integralnya u berarti berapa integralnya u pangkat 4? Integral u pangkat 4 berarti u pangkat 5/5. Itu kan? Nah, ditambah c. Berarti sama dengan berapa nih? 1/3. 1/3 dikali u-nya adalah 3x min 1 pangkat, nah, per 5 pangkat 5/5 nih, kali 1/5. Atau kita tulis 1/15 3x min 1 pangkat 5. Oke, ini kita punya v. Nah, kita kembalikan ke rumus kita kan. Kalau kita mau mencari integral u di v, itu sama dengan u kali v dikurang integral v du. Oke, integral v du. Nah, ini berarti langsung kita kerjakan. Integral u dv itu adalah u kali v min integral v du. Ya. Oke, kita ingat masing-masing. Tadi ini u-nya, ini kita inventaris. U adalah 2x. V-nya adalah 1/15 x pangkat 3x min 1 pangkat 5. Oke. Nah, ini u. du-nya pang berapa? Du-nya berarti ini turunkan. Du-nya adalah 2dx. Kan? Nah, kembalikan kita ke sini. Tulis persamaannya. Integral u di v yang ini u-nya 2x. Dikali v 1/15 3x min 1 pangkat 5 kurangi integral v 1/15 kali 3x min 1 pangkat 5 kali du-nya adalah 2x. Nah, tinggal kita uraikan. Oke. Ini 2x/15. Oke. Ini integral 2/15. Ini 2/15, 15-nya lari ke sini. 2/15 3x pangkat 2 min 5. Nah, ini kembali nih keahlian kita. Tapi kalau kita udah paham, betul-betul paham, tinggal lihat. Ini 3x kan? Wah, ini 1/3 nih. Nah, gitu. Oke, ini 2x/15 min 2/15. Ini integralnya adalah, ini kan berarti ke sini dulu nih. Kayak biasa, 3x min 1 pangkat 5 itu, nah, 3x min 1 pangkat 5 plus 1 dibagi 5 plus 1. Ini 3x itu integralnya adalah kalau ada 3x ini 1/3. Nah, plus c. Udah ketemu hasilnya. Ini 270, 2/270, dan seterusnya kita ketemu. Oke, ini untuk integral tak terhingga. Integral substitusi, integral parsial daripada integral substitusi. Nah, sekarang kita kembali ke ini.
Ya, kalau kita mengerjakan soal ini, maka kita harus ingat tadi integral substitusi tadi. Nah, misalkan, ini kan tadi kita misalkan nih, U sama dengan 2X. Ya, U sama dengan 2X. DU sama dengan 2DX. Ya, 2DX kan? Nah, berarti DX itu sama dengan DU per 2. Berarti kalau kita kembalikan ke sini, nih, integralnya cos U, ya kan? DX-nya itu DU per 2. Atau kita tulis setengah integral cos U DU. Berapa integral cos U DU? Sama dengan setengah cos U berarti sin U kan? Sin U plus C. Kita ganti setengah kali sin U. Sin U-nya adalah 2X plus C. Nah, kembalilah ke sini. Oke. Nah, hari ini kita batas sampai di sini dulu perjumpaan kita. Nanti silakan jika ada pertanyaan kirim saja lewat WhatsApp ya, lewat WhatsApp atau tulis di kolom komentar. Tapi susah juga kalau tulis kolom komentar nih karena matematika. Oke. Jadi di pertemuan hari ini kita membahas yang pertama tadi adalah integral. Intinya adalah integral tak tentu ya. Dari kita menurunkan fungsi fungsi aljabar biasa ya, habis itu fungsi diferensial, fungsi trigonometri, kita juga tadi membahas tentang integral parsial dan integral substitusi. Oke, ini keahlian ini harus betul-betul dipahami supaya bisa menginjak ke materi berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Ini dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan nanti jika ada pertanyaan ya. Oke.